Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan. Edisi hari ini, program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Rifki Zidan dan saya Faidilah, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Disdukcapil Kabupaten Banjar bekerjasama dengan PT Pos Indonesia atau Persero luncurkan inovasi program layanan delivery dengan nama Tuntung Digawi Kami Kirim. Melalui program ini, pemohon cukup daftar melalui online secara gratis, kemudian tunggu saja di rumah, petugas pos nanti akan menyerahkan dokumen ke rumah pemohon. Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penandatanganan MOU kerjasama dengan PT Pos Indonesia Persero di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Kepala PT Pos Indonesia Regional 9 Ahmad Taufik, dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar Ajwar, disaksikan Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dan pimpinan beserta jajaran PT Pos Indonesia. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengapresiasi inovasi kerjasama PT Pos Indonesia yang telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, yakni dalam bentuk penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama tentang pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Saidi Mansur menambahkan, hal ini adalah upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentunya agar masyarakat mudah mengurus dan mengirimkan berkas tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Bupati Banjar berharap inovasi ini menjadi langkah yang baik untuk mempercepat mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Ya, pada hari ini pemerintah daerah melakukan MOU kepada PT Pos Indonesia di dalam pengiriman dokumen Disdukcapil, yaitu dengan tagline dan juga launching dari Dinas Dukcapil bahwa dokumen tersebut Tuntung Digawi langsung kami antar. Ini adalah inovasi baru yang tentu memberikan pelayanan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat ketika pemberkasan dokumen data pendudukan itu dilakukan perbaikan maupun juga pendataan baru. Setelah selesai dikirim oleh rekan-rekan kita PT Pos Indonesia sampai ke rumah bersangkutan. Mudah-mudahan ini menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar Ajwar mengatakan, dalam kerjasama ini ada program layanan delivery dari inovasi dengan nama Tuntung Digawi Kami Kirim. Program ini hadir untuk memberikan kepastian dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dan mendapatkan dokumen kependudukan. Tapi daripada pelayanan online di Dukcapil, jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mendapatkan dokumen kependudukannya, misalnya KTP, akta kelahiran dan lain-lain, cukup di rumah saja sampai diantar. Yang penting permohonannya jelas dan data-datanya dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu lengkap. Masyarakat cukup di rumah, dokumennya akan dikirim ke tempat yang bersangkutan. Demikian. Dalam kegiatan tersebut juga dilepas petugas pengiriman dan launching layanan Dukcapil Delivery dari inovasi Tuntung Digawi Kami Kirim oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Lydia Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah jabatan 3 pejabat fungsional di lingkup pemerintahan Kabupaten Banjar. Adapun 3 pejabat yang dilantik antara lain Ahmad Fauzi, Aidi Hikmatullah, dan Siswati Oktia Haryani.
Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah jabatan 3 pejabat fungsional di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang digelar di Mahligai Sultan Adam Martapura. 3 pejabat dimaksud yakni Ahmad Fauji yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat. Kemudian Aidi Hikmatullah yang sebelumnya Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah Inspektorat, dan terakhir Siswati Oktia Haryani yang sebelumnya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat menempati posisi baru sebagai auditor muda. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan 3 pejabat yang dilantik sudah dilakukan seleksi secara baik melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan bisa membantu pihaknya dalam kekurangan pejabat fungsional. Sementara terkait banyaknya kekosongan pejabat struktural, dikatakan Saidi Mansur, hal tersebut terkendala aturan dari Kemendagri Republik Indonesia. Sesuai aturan Kemendagri, pejabat baru kepala daerah baru boleh melaksanakan pelantikan setelah 6 bulan, atau jika mendapatkan izin dari Kemendagri. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Banjar sudah meminta izin untuk melakukan pelantikan beberapa pejabat struktural kepada Kemendagri Republik Indonesia, terutama yang mendesak untuk diisi. Pada hari ini Alhamdulillah bersama SKPD terkait Kepala BKD melantik dan juga sumpah kepada 3 pejabat ASN yang dari struktural jadi fungsional. Tentu ini akan membantu kami atas kekurangan pejabat fungsional. Itu pejabat fungsional sudah dilakukan secara baik dan diatur perundang-undangan, diseleksi, dan tahapan-tahapan tersebut sudah dilakukan sebelum kita dilantik sebagai bupati. Dan alhamdulillah proses tersebut yang diatur dengan perundang-undangan memang diharuskan mereka dilantik. Alhamdulillah tadi dilantik oleh kami. Mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan tugas baru dan juga menjaga integritas. Apalagi 3 pejabat fungsional ini ditempatkan di tempat dinas terkait yaitu inspektorat. Kita membutuhkan beberapa pejabat tersebut khususnya fungsional untuk bekerja maksimal sehingga nantinya membantu pemerintah melalui pejabat baru auditor-auditor muda sehingga pemerintahan yang baik itu bisa kita rasakan di pemerintahan saat ini. Sesuai dengan aturan dan juga arahan Pak Mendagri, pejabat baru kepala daerah yang baru itu boleh melantik setelah 6 bulan. Ini memang terkendala dari segi kewenangan-kewenangan SKPD yang saat ini dilakukan. Kita tidak bisa berbuat banyak, namun dengan potensi-potensi yang ada dan juga bermusyawarah dengan pejabat yang ada itu kita maksimalkan dulu. Walaupun memang kata arahan Mendagri itu boleh izin, tapi kami sudah beberapa orang sudah kita minta izin kepada Mendagri, sampai saat ini belum mendapatkan izin tersebut. Apalagi yang mendesak memang belum, sudah kita surati Mendagri, tapi juga sampai saat ini belum dapat tanggapan. Umar Agus Fahlevi, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur launching aplikasi Lapor Span sekaligus juga launching Lapor Manis atau Maju Mandiri dan Agamis serta penandatanganan komitmen bersama implementasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Aplikasi Lapor Span ini menampung seluruh aduan atau aspirasi masyarakat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka resmi rapat koordinasi layanan administrasi dan pengaduan online rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Lapor SP4N sekaligus launching Lapor Manis, Maju, Mandiri, dan Agamis serta penandatanganan komitmen bersama implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Aula Barakat, Martapura.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan Muhammad Firmansyah, dan seluruh Kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, pemerintah Republik Indonesia melalui surat edaran dalam negeri dan Menpan RB nomor 4 tahun 2015 membentuk sistem SP4N lapor di mana pengelolaan dan pengaduan layanan publik nasional SP4N, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat lapor memiliki tujuan layanan dan menyampaikan semua aspirasi pengaduan masyarakat Indonesia di beberapa kanal pengguna website, SMS, dan juga media sosial. Di launchingnya sistem lapor manis ini diharapkan Saidi Mansur akan lebih meningkatkan kualitas layanan dan memberikan jaminan, kepastian dan penyelesaian pengaduan masyarakat serta memberikan tindak lanjut menyesuaikan secara aktif dan responsif sesuai dengan tagline dinas terkait. Sementara itu, Kepala DKSP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Edil Basit menyampaikan, maksud dan tujuan dilaksanakan rakor lapor SP4N adalah untuk menampung seluruh aduan atau aspirasi masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan peran aktif masyarakat aduan masyarakat dalam disampaikan melalui SMS. Sampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik di Kabupaten Banjar dengan cara SMS, ketik Banjar, spasi, isi aduan Anda kirim ke 1708 atau melalui media sosial Instagram @laporbanjarkap dan @lapor1708, Twitter @lapor1708, dan Facebook layanan administrasi dan pengaduan online rakyat. Bagus, Rifah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Forum Komunikasi Pendidikan Inklusi Kabupaten Banjar, silaturahmi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur terkait program kegiatan pendidikan inklusi, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Pendidikan inklusi adalah pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus dan sekolah wajib melaksanakan pendidikan inklusi. Forum Komunikasi Pendidikan Inklusi FKPI Kabupaten Banjar laksanakan silaturahmi dengan Bupati Banjar Saidi Mansur di lantai 1 Malika Sonadam, Martapura. Kedatangan tim FKPI tersebut dikoordinir oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny. Liana Penny mengatakan maksud dan tujuan dari silaturahmi tersebut adalah untuk koordinasi dengan Pemkab Banjar serta untuk menjelaskan program kegiatan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Dalam keterangannya, Liana Penny menyebutkan, Bupati juga menerima aspirasi FKPI dalam hal ini tentang sekretariat dan kesejahteraan anggota forum. Saat ini Pemkab Banjar telah mengalokasikan insentif bagi guru pengajar inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Saidi Mansur menyatakan, pemerintah daerah dalam hal ini terlebih dahulu akan mempelajari mekanisme serta akan mengkoordinasi dengan SKPD terkait dalam hal ini mendukung semua program kerja FKPI. Umar, Pepen, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 mendatang akan digelar di Kalimantan Selatan, melibatkan Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar sebagai tempat penyelenggarannya. Dari pemerintah Kabupaten Banjar, siap dan mendukung penuh perencanaan dari panitia penyelenggara MTQ Nasional ke-22 di Provinsi Kalimantan Selatan. Biro Kesra Kalimantan Selatan beserta Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan lakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Banjar terkait pemantapan penyelenggaraan MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Kalimantan Selatan yang digelar di ruang Sekda Kabupaten Banjar. Ketua 1 LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Arsyad memaparkan persiapan atau perencanaan oleh panitia penyelenggara MTQ Nasional Provinsi Kalimantan Selatan akan melibatkan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar sebagai tempat penyelenggaraan MTQ nasional tersebut. Arsyad juga mengucapkan terima kasih untuk Kabupaten Banjar yang siap akan berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan MTQ nasional tersebut. Arsyad juga menambahkan pihaknya berkeinginan untuk menjadi penyelenggara yang baik dan diharapkan bisa membawa kesuksesan dan kesan yang baik bagi kafilah-kafilah di seluruh Indonesia, dan Kota Martapura sebagai kota intan memiliki daya tarik tersendiri bagi para kafilah.
Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menjelaskan, pemerintah Kabupaten Banjar siap dan mendukung dalam perencanaan dari pihak panitia penyelenggara MTQ Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, baik untuk rencana penempatan tempat kegiatan atau venue lomba dan kemungkinan acara pembukaan serta penutupan MTQ. Hendra Paidillah, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rakor kerjasama daerah terkait MOU antara tim penggerak PKK Kabupaten Banjar dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. TPPKK Kabupaten Banjar hadir dengan program Gitaku, yakni Gerakan Bina Masyarakat Desa Berkualitas dan Unggul, dengan harapan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar rapat tim koordinasi kerjasama daerah atau TKKSD terkait MOU antara tim penggerak PKK Kabupaten Banjar dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar yang digelar di Aula Barakat, Martapura. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias Saidi Mansur mengatakan, rapat tersebut digelar dalam rangka menjelang pelantikan pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, sekaligus MOU dengan Dinas PMD Kabupaten Banjar terkait kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar. Tim penggerak PKK Kabupaten Banjar hadir dengan program yang bernama Gitaku, yakni Gerakan Bina Masyarakat Desa Berkualitas dan Unggul, dengan harapan nantinya bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Nurgita Tias juga menambahkan, pihaknya tetap berkaca dengan visi misi Bupati Banjar untuk mencapai hasil yang manis, yakni masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis. Dengan tagline program pemerintah pusat yang berjenjang sampai ke provinsi dan kabupaten, yakni Lakasi Vaksinasi dan Lakasi Pemulihan Ekonomi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar Syahrialudin mengatakan, ada beberapa konsep yang perlu disempurnakan dan dikritisi, yaitu pembinaan pemberdayaan dengan keluarga melalui Dasawisma dan kader, pemberian komunikasi dan edukasi tentang PKK, serta pelaksanaan kemitraan dalam rangka evaluasi dan rakor PKK. Syahrialudin menambahkan, pihaknya bersedia mengkoordinasikan dengan semua SKPD sehingga nanti akan bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Banjar sesuai dengan bidang masing-masing. Ozi Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, DPC IWAPI Kabupaten Banjar, silaturahmi ke kantor sekretariat tim penggerak PKK Kabupaten Banjar. Kunjungan tersebut untuk memperkuat ikatan kerjasama dengan TPPKK Kabupaten Banjar dalam memajukan program IWAPI ke depannya. Dewan Pimpinan Cabang DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kabupaten Banjar berkunjung ke kantor sekretariat tim penggerak PKK Kabupaten Banjar. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC IWAPI Banjar Hajah Nurhayani tersebut disambut hangat dan penuh kekeluargaan oleh Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias. Hajah Nurgita Tias yang juga selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut. Dikatakannya, ke depan dengan dukungan serta kolaborasi yang dijalin bisa mempermudah TPPKK maupun Dekranasda Banjar dalam menjalankan program-program yang direncanakan untuk kemasyarakatan Kabupaten Banjar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Ulun menerima kedatangan dari teman-teman organisasi IWAPI untuk wilayah Kabupaten Banjar. Beliau-beliau alhamdulillah menyampaikan beberapa program kegiatan beliau yang ada di IWAPI, dan alhamdulillah saya menyambut baik. Insya Allah tepat sekali dengan apa yang ingin kami laksanakan di Kabupaten Banjar, baik melalui Dekranasda maupun melalui organisasi tim penggerak PKK Kabupaten Banjar. Kolaborasi ini mudah-mudahan bisa menambah banyak sekali kemudahan dalam kami melaksanakan program dan kegiatan yang seyogyanya untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Banjar.
Contoh kecilnya hubungan dengan Dekranasda ini masih dalam tahap konsep, masih dalam tahap rencana. Kami mohon doa kepada semua pihak. Insya Allah kami akan bekerja sama bukan hanya dengan IWAPI saja, tapi dengan seluruh pihak yang membantu membina masyarakat kita di bidang IKM agar mengembangkan produk-produk yang ada di Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Sementara itu, Ketua IWAPI Hajah Nur Hayani mengatakan kunjungan tersebut untuk silaturahmi dan memperkuat ikatan kerjasama dengan Ketua TPPKK dalam memajukan program-program IWAPI ke depannya. Dikatakan dalam waktu dekat ini IWAPI Banjar akan mengadakan pasar murah dan bakti sosial serta pemberian sembako gratis bagi warga yang kurang mampu. Pertama-tama kami silaturahmi karena Ibu Bupati yang baru. Biasanya kan kalau Ibu Bupati ini sebagai penasehat organisasi, jadi kami IWAPI. Jadi kami kesini silaturahmi dulu, terus menyampaikan program-program kami ke depannya. Nah, terus kami untuk kedepannya ini kan kita ada mau mendekati Lebaran, puasa, bulan Ramadan. Biasanya kami di bulan Ramadan ini IWAPI Kabupaten Banjar mengadakan pasar murah dan bagi-bagi sembako gratis untuk kaum duafa dan miskin. Nah, biasanya itu kami mengadakan pasar murah itu di tempat-tempat orang yang tidak mampu, banyak warga yang tidak mampu, karena pasar murah itu kami subsidi. Biasanya tuh di 2 tempat, misalnya di Karangintan. Nah, kalau untuk tahun depan, insya Allah tahun ini kami mengadakan di Martapura Timur karena itu ranting Martapura IWAPI. Nah, terus sama ranting Istanbul. Nah, insya Allah kami mengadakan pasar murah di sana dan bagi-bagi sembako gratis untuk kaum duafa dan miskin. Terus program rencana kami lagi yang kedua bakti sosial. Nah, rencana kami insya Allah kami akan ke Martapura, pasar Martapura. Di sana kan ada musola. Lydia Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rifki Zidan Dan saya Faidillah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.